Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi di seputar Basic English Grammar Chapter 3 untuk poin 38 berkaitan tentang spelling and pronunciation of final S or ES. Baik, di sini ada spelling, ejaan dan juga pronunciation, pengucapan. Untuk bisa membentuk sebuah kata kerja yang simple present yang terdapat pada subjek orang ketiga tunggal, maka biasanya kita hanya menambahkan akhiran s, ya. Ini khusus untuk di kalimat A dan B, seperti yang ada di sebelah kiri. Kita lihat di sini untuk kata kerja yang ada di poin A, ya, kata kerja rub, ya, ditambah s menjadi rubs. Nah, ini maka ya akhiran s tersebut diucapkan z, ya. Ya, maka di sini bunyi di akhirnya ini bersuara, ya. Dan bunyi-bunyi yang bersuara tersebut ini membentuk pita suara yang bergetar, ya, bersuara z. Contoh lain misalkan ada ride menjadi rides, smile menjadi smiles, dream menjadi dreams, run menjadi runs, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk kalimat yang ada di bagian B, ini ketika ditambahkan akhiran s, ya, ini diucapkan s, ya, sehingga bunyi akhirnya ini tidak bersuara atau voiceless, ya. Jadi pita suaranya ini tidak bergetar, ya. Seperti contoh di bagian B kita lihat di sini ada kata kerja drink, ditambahkan s menjadi drinks, ya. Kata kerja sleep ditambahkan s menjadi sleeps, write menjadi writes, laugh menjadi laughs, ya. Oke, ini perbedaan antara contoh yang poin A dan juga contoh yang poin B. Sedangkan untuk contoh yang poin C, ya, kata kerja yang berakhiran sh, ch, sh, dan juga x, maka di sini kata kerja tersebut akan ditambahkan oleh ejaan es, ya. Misalkan contoh di poin C kita lihat kata kerja push menjadi pushes, teach menjadi teaches, kiss menjadi kisses, dan fix menjadi fixes, ya. Dan contoh yang bagian C juga termasuk ke dalam voice, ya. Jadi pita suaranya bergetar. Oke. Nah, kemudian untuk contoh yang D ini kita lihat kata kerjanya itu berakhiran huruf konsonan dan juga huruf Y, sehingga nantinya akan ditambahkan oleh ejaan, ya, es, ya, sehingga ketika ditambahkan ejaan es ini maka huruf Y-nya menjadi atau huruf Y-nya menjadi I. Nah, kita lihat di contoh, misalkan di sini kata cry, ya, konsonan R dengan Y, maka Y-nya berubah jadi I ketika akan ditambahkan ejaan ES. Cry menjadi cries, study menjadi studies. Dan untuk pronunciation-nya sendiri, tadi voice, ya, artinya pita suaranya bergetar atau bersuara, voice namanya. Nah, sedangkan untuk yang bagian E kita lihat di sini kata kerja yang berakhiran huruf vokal dan juga berakhiran huruf Y atau Y, maka sama di sini akan ditambahkan oleh ejaan ES, ya, sehingga huruf Y tersebut akan berubah menjadi I, ya. Oke, kita lihat di sini contohnya
kata pay, ya, kata kerja pay menjadi pays, buy menjadi buys. Seperti itu. Oke. Kemudian juga di poin yang F, ya, untuk orang ketiga tunggal ini akan membentuk kata kerja have, go, dan juga do ini menjadi bentuk yang irregular, ya. Seperti misalkan ketika subjeknya orang ketiga tunggal, ya, maka kata kerja bentuk have, go, dan do ini akan berubah menjadi irregular. Ya, kita lihat have menjadi has, go menjadi goes, ya, do menjadi does, ya, seperti itu. Oke, nah jadi kesimpulannya, ya, kata kerja bentuk simple present, ya, ketika ditambahkan ejaan s maupun es, maka ada yang bersuara ada yang bersuara, maaf ya, ada juga yang tidak bersuara. Artinya pita suaranya itu bergetar, ada juga yang tidak bergetar. Ya, ada yang berbunyi z maupun s, seperti itu ya. Oke. Baik, itu aturan bagaimana suatu kata kerja yang bentuk simple present ya ditambahkan dengan ejaan s maupun es dalam kalimat simple present. Oke, di sini ada catatan untuk bunyi yang bersuara ini biasanya untuk huruf ya yang berakhiran B, D, G, L, M, N, ya, R, V, ya, Y, dan juga semua huruf vokal itu A, E, I, O, dan U. Kemudian untuk bunyi yang tidak bersuara ini huruf F, H, K, P, S, T, T, ya, seperti kata think, ya, seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan ke latihan sekarang ya. Oke, di sini ada exercise 20 ya, sentence practice, latihan melengkapi kalimat. Oke, ini perintahnya adalah complete the sentences, lengkapi kalimat-kalimat di bawah ini ya, kalimat-kalimat berikut. Use the words in parentheses, ya, gunakan kata-kata yang ada di dalam kurung. Use the simple present tense, ya, gunakan kalimat bentuk simple present. Kemudian pay special attention to singular and plural and to the spelling of the final s maupun es. Ya, kemudian perhatikan ya secara khusus dalam bentuk tunggal maupun jamaknya, ya, dan juga perhatikan secara khusus dalam penambahan ejaan s maupun es-nya. Oke, kita lihat di sini nomor 1 dalam sebuah contoh. The students, ya, di sini dalam kurung ada kata kerja pertama, ya, ask dan juga often, ya, di sini questions in class. Nah, maka kalimatnya akan dilengkapi menjadi the students often ask question in class. Oke, di sini keterangan adverb of frekuensinya kita tulis often dan juga kata kerjanya ask. Ini tidak ditambahkan bentuk ejaan s maupun es. Kenapa? Karena jadi penambahan ejaan s maupun es ini hanya untuk kalimat simple present yang subjeknya singular. Berarti yang subjeknya bentuk plural ini yang lebih dari satu, maka tidak usah ditambahkan s ataupun es. Itu aturannya ya. Oke, berarti ini tidak berlaku. Baik, kemudian nomor yang kedua, ya. Di sini, ya, contoh nomor 2, Pablo study usually, ya. Oke, di sini ada at the library every evening. Maka di sini adverb of frekuensinya kita tulis usually. Ya, di sini tadi kita sudah belajar ya untuk kata kerja study, ya, ini untuk berlaku untuk konsonan plus y, maka menjadi studies, ya, sehingga ditulis usually studies.
ya. Subjeknya ini he. Ya, ini masih berlaku. Oke, kemudian contoh yang ketiga. Subjeknya Olga, di sini ada bite her fingernails when she is nervous. Ya. Oke. Di sini kata kerja bite, ya, maka akan ditambahkan karena subjeknya ini singular, akan ditambahkan s, ya, menjadi bites. Nah, di sini voiceless untuk pronounce-nya, ya, untuk pengucapannya. Untuk kata kerja bite ini voiceless, jadi tidak bersuara karena ditambahkan s, ya. Di sini yang bersuara huruf T itu voiceless. Oke, tak bersuara ya huruf S-nya. Sehingga Olga bites her fingernails when she is nervous. Oke, kita akan bahas untuk soal yang berikutnya. Untuk soal yang lain, nomor 4. Oke, di sini subjeknya Donna. Dia adalah orang ketiga tunggal. Berarti berlaku, ya, atau akan ditambahkan spelling atau ejaan S ataupun ES. Nah, ini yang mana? Nah, kita lihat di sini kata kerjanya berakhiran SH, ya. Sehingga akan ditambahkan spelling atau ejaan ES. Maka Donna ini menjadi cash, ya. Cashes, ya, cashes, ya, cashes. Nah, seperti ini. Donna cashes a check at the bank once a week. Oke, tambah spelling ES. Ya, dibaca voice atau bersuara, cases, ya, seperti itu. Oke, paham ya? Berikutnya soal nomor 5. Sometimes I, oke, di sini subjek I termasuknya orang ketiga apa orang pertama? Nah, karena dia termasuk orang pertama, maka kata kerja worry-nya ini masih tetap, ya, tidak berubah. Sehingga tetap menjadi worry. Sometimes I worry. Seperti itu ya. About my grades at school. Oke, kemudian di kalimat berikutnya, Sonya. Oke, di sini ada ini ya, adverb of frekuensinya kita tulis never. Never, alright. Nah, karena di sini subjeknya Sonya, orang ketiga tunggal, maka kata kerja worry ya yang berakhiran konsonan dan juga huruf Y akan ditambahkan spelling ES ya. Itu aturannya tadi seperti yang kita bahas sebelumnya. Berarti Sonya never worries ya. Worries. Worries ya, seperti itu. Dan huruf Y berubah menjadi huruf I atau I ya. Sehingga kalimatnya menjadi Sonya never worries about her grades. Oke, kita lanjutkan di kalimat berikutnya yaitu she. Nah, di sini ada kata kerja study ya, di mana di akhir kata tersebut ada huruf konsonan dan juga huruf Y. Sehingga karena subjeknya orang ketiga tunggal juga, maka akan ditambahkan oleh spelling atau ejaan ES ya. Dan di sini juga termasuknya voice ya, bersuara, di mana pita suaranya bergetar. Sehingga berubah menjadi yang tadinya study menjadi studies ya, studies. Oke. She studies hard. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Baik. Di sini Miss Jones and Mr. Anderson, alright. Di sini karena subjeknya ada dua orang ketiga tunggal, maka kita anggap jamak. Ya, sehingga kata gantinya berubah menjadi they. Nah, karena subjeknya orang jamak atau plural, sehingga kata kerja teach-nya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Masih tetap sama, yaitu tetap teach. Ya, oke. Kita lihat kalimat yang berikutnya. Di sini subjeknya orang ketiga tunggal, ya. Sehingga kata kerja teach bisa ditambahkan dengan ya, karena kata kerja tersebut berakhiran CH, maka ditambahkan dengan spelling atau ejaan ES menjadi teaches, dan pronunciation-nya adalah voice ya, atau bersuara. Kita tulis
teaches. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Di sini subjeknya birds. Birds. Ditambahkan s berarti subjeknya lebih dari satu ya, atau plural. Sehingga kata kerjanya tidak berubah. Tetap menjadi fly. Nah, kemudian di kalimat berikutnya ada subjek they. Nah, karena subjek they termasuknya plural, maka di sini kata kerja have juga sama, tidak berubah menjadi have. Oke. Kemudian nomor 8. Ya, di sini kita lihat subjeknya a bird. Ya, kita tahu a bird adalah seekor burung dan termasuk berarti binatang ketiga tunggal. Ya, termasuk binatang ya. Ini subjek ketiga tunggal. Maka kata kerjanya yang bentuk simple present ini akan berubah manakala ditambahkan spelling. Nah, spelling yang tepat di sini karena berakhiran konsonan dan juga huruf Y, maka ditambahkan spelling yang ES. Ya. Huruf Y-nya berubah menjadi I, sehingga berubah menjadi yang tadinya fly menjadi flies, ya, flies. Oke. Nah, berikutnya di sini juga subjeknya it, ya. Benda ketiga tunggal. Ya, maksudnya di sini bendanya menuju ke burung, maksudnya ya, menggantikan kata burung, masih di kalimat yang sama ya. Jadi burung tersebut titik-titik wings. Have, kata kerjanya memiliki. Berarti karena subjeknya benda atau hewan atau binatang ketiga tunggal, sehingga kata kerja have berubah menjadi has, ya, seperti itu, has. Oke, itu aturannya. Kemudian di sini nomor 9. Jason, ya, untuk kata kerjanya do, untuk adverb of frekuensinya adalah always. Kita tulis dulu adverbnya always. Di sini kata kerjanya do dari subjek Jason. Karena Jason termasuk orang ketiga tunggal, maka kata kerja do akan ditambahkan oleh spelling es menjadi does, ya, pronunciation-nya adalah voice, does, ya. Sehingga menjadi Jason always does his homework. Oke, berikutnya yaitu subjek he, ya, menghadapi kata kerja go dan juga adverb never. Kita tulis berarti menjadi he never. Nah, karena subjeknya orang ketiga tunggal, sehingga kata kerja go ini akan ditambahkan oleh spelling es, berubah menjadi yang tadinya go menjadi goes. Ya, ini voice pronunciation-nya ya. Oke. Sehingga menjadi he never goes to bed until his homework is finished. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan nomor 10 ya. Mr. Cook. Oke, di sini Mr. Cook. Ya. Mr. Cook, lihat di sini. Mr. Cook itu adalah orang ketiga tunggal. Sehingga kata kerjanya ya di sini karena berakhiran huruf vokal dan juga huruf Y, maka kata kerja tersebut nantinya akan ditambahkan oleh spelling atau ejaan s, ya, menjadi. Oke, kita tulis dulu adverbnya Mr. Cook always. Nah, yaitu ditambahkan spelling s, ya, bukan es, karena di sini akhirannya adalah vokal plus y, sehingga Mr. Cook always says hello to his neighbor in the morning, ya, seperti ini. Kemudian nomor 11, ya, di sini ada miss to, ya, kita tulis dulu terlebih dahulu sama ya adverbnya always, dan digantikan kata kerjanya yang tadinya pay ditambahkan spelling s, jadi pays, ya, pays. Oke. Sehingga kalimatnya menjadi Miss Chu always pays attention in class. Nah, kita lanjutkan she. Nah, di sini kata kerjanya answer.
ya, menjadi ditambahkan s juga ya, answers question. Ya, kita lanjutkan she. Nah, untuk kata kerja listen jadi tambahkan s ya, listen. Seperti itu, to the teacher. Nah, kemudian she, di sini juga sama ditambahkan spelling s. Jadi she asked question. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke latihannya di nomor 12 ya. Oke, di sini nomor 12 cukup panjang ya. Kita akan bahas tapi ya, apa-apa. Kita akan bahas di sini. Oke, kira-kira menggunakan spelling apa dan dibaca apa? Oke, di sini kita tulis langsung ya jawabannya. Sam enjoys, spellingnya S, dibacanya voice ya. Kemudian he, kita tulis lagi, he often tries ya. Ini spellingnya es ya, juga voice, tries new recipes ya. Kemudian, nah ini spellingnya s, he likes ya, namun dibacanya voiceless ya, to have company for dinner. Kemudian he, nah ini spellingnya ditambahkan s, invites juga sama voiceless, pronunciationnya invites me to dinner once a month. When I arrive, I, nah I ini ditambahkan spelling es menjadi ini tidak ditambahkan ya karena subjeknya orang pertama tunggal bukan orang ketiga tunggal ya, sehingga tetap ya masih go ya, to the kitchen. And ini subjeknya masih sama yaitu, sehingga kata kerjanya tetap jadi watch him cook. Oke, kemudian selanjutnya di sini karena subjeknya he, kita akan berubah ya. He usually, ini kata kerja tersebut akan berubah menjadi irregular ya, tanpa ditambahkan s ataupun es ya, tanpa ditambahkan spelling s ataupun es. Ini karena have ini termasuk kata kerja yang irregular, sehingga berubah menjadi has. Namun untuk pronunciation-nya ini masuk ke dalam voice ya. Oke. He usually has 3 or 4 pots on the stove ya. Oke, kemudian di sini he, nah oke, karena subjeknya orang ketiga tunggal he dan kata kerjanya watch yang berakhiran huruf C dan H ya, CH, maka akan ditambahkan spellingnya yaitu es menjadi watches ya, dibaca voice ya atau bersuara. He watches the pots carefully ya. Kemudian untuk he di sini ya, kata kerja make tambahkan spelling s ya, sehingga di sini berubah menjadi makes, sehingga dibacanya atau pronunciation-nya adalah voiceless. Oke. Kemudian he makes a big mess in the kitchen when he cooks. After dinner, he, di sini kata kerjanya wash menjadi ditambahkan karena berakhiran sh, kata kerjanya ditambahkan akhiran es menjadi washes ya, washes, sehingga dibacanya voice ya. Pronunciation-nya voice ya, washes all the dishes and, nah di sini ada kata kerja clean, tambahkan spelling s menjadi clean ya, cleans ya, ini voiceless ya, pronunciation-nya untuk kata kerja cleans yang ditambahkan spelling s, cleans the kitchen ya. Kemudian I cook ya, di sini ada never, berarti I never cook. Nah, karena subjeknya orang pertama tunggal sehingga kata kerja cook tetap tidak berubah ya, I never cook ya di sini. Nah, untuk eat bla 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 bla, too much trouble. Nah, ini kata subjek eat ya,
Ini berkaitan tentang menggantikan kata benda sebelumnya biasanya ya. Ya. Berarti menggantikan kata benda yang berkaitan tentang hal-hal memasak ya, seperti itu. Yaitu memasak ya. Jadi memasak ini bla 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 too much trouble katanya. Oke, berarti subjeknya adalah di sini to be-nya adalah menggunakan to be is ya, karena subjeknya it. It is too much trouble. Jadi berabe ya kalau masak itu kata saya ya di sini. Oke, kemudian kita lanjutkan but my friend yang bernama Sam. Oke, Sam ini termasuk orang ketiga tunggal sehingga ketika menghadapi kata kerja love maka di sini ditambahkan spelling s sehingga pronunciation-nya voiceless ya, tak bersuara atau di mana pita suaranya tidak bergetar. Oke, demikian penjelasan tentang spelling and pronunciation ya. Spelling and pronunciation of final s or es ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari saya. Demikian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.